Sementara itu, saudara, debat publik kedua pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan berlangsung pukul 7 malam nanti di Grand City Ballroom, Surabaya. Demi kenyamanan acara, KPU Jatim memperketat pengamanan dan membatasi jumlah pendukung yang hadir. KPU Provinsi Jawa Timur mengungkap pengamanan di debat kedua akan lebih diperketat dibandingkan pada debat pertama. Jumlah pendukung yang diperbolehkan hadir dalam debat kedua dibatasi menjadi 100 orang per pasangan calon, sehingga total pendukung hanya 300 orang. Debat kedua akan mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Untuk debat kedua ini kami tidak seperti yang debat ke-1. Debat kedua ini hanya mampu mengundang masing-masing pasangan calon dengan 100 pendukung. Tidak sebagaimana debat ke-1 yang mana kami bisa mengundang 150. Untuk kali ini hanya 100 pendukung. Untuk informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Selain pengurangan jumlah pendukung, apa kemudian perubahan aturan di debat kedua pada malam nanti dan bagaimana persiapan masing-masing paslon menghadapi debat kedua? Kika. Ya, Ian Rahman dan juga saudara, jadi ada sejumlah perubahan format debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Jadi kalau sebelumnya untuk penataan tempat duduk atau posisi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur, ini adalah 1, 2, dan 3. Namun untuk malam nanti, ini untuk format dari debat penataan kursinya yaitu 3, 1, dan juga 2. Nah, penataan ini nantinya akan berubah lagi di debat selanjutnya atau di debat terakhir atau di debat ketiga beberapa waktu yang akan datang. Karena ada sejumlah alasan yang kemudian menjadikan KPU Jawa Timur membuat format untuk debat kali ini berbeda. Ini karena agar masing-masing pasangan calon bisa merasakan untuk berada di posisi tengah pada saat memaparkan visi dan juga misinya serta beradu untuk apa yang ingin dipaparkan dalam masing-masing debat Pilgub Jawa Timur tahun 2024 ini. Selain itu, saudara, juga yang menjadi perbedaan ini adalah jumlah untuk para pendukung, di mana kalau sebelumnya masing-masing pendukung ini dari pasangan calon bisa membawa 150 pendukung untuk masing-masing pasangan calon. Malam hari ini jumlah pendukung yang akan dihadirkan dibatasi menjadi hanya 100 orang saja untuk masing-masing pendukung dari pasangan calon, sehingga total jumlah pendukung yang nantinya akan datang di venue debat atau menyaksikan langsung jalannya debat ini adalah sebanyak 300 orang. Sementara itu untuk hal yang berbeda lainnya, ini adalah untuk pemaparan visi dan juga misi, ini nantinya akan lebih diperpanjang untuk durasinya. Jadi total untuk durasi debat yang akan berlangsung malam hari nanti adalah 120 menit, yang mana dari jumlah 120 menit ini nantinya akan dibagi dalam 6 segmen, yang antaranya adalah pemaparan visi misi, lalu pendalaman visi misi, saling bertanya satu sama lain masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, dan kemudian akan ditutup dengan konklusi atau kesimpulan. Yang mana untuk debat malam hari nanti akan ada 7 panelis yang juga kemudian dihadirkan untuk menguji visi dan juga misi serta program dari masing-masing calon gubernur Jawa Timur. 7 panelis ini dipilih berdasarkan juga dengan kemampuannya dan juga latar belakang pendidikan dari bidang masing-masing, yang mana masing-masing dari para panelis ini juga kemudian telah mengisi fakta integritas yang mana menyatakan untuk masing-masing panelis ini bersifat netral dan juga tidak memihak masing-masing pasangan calon manapun untuk kemudian memastikan agar jalannya debat malam nanti ini juga bisa berlangsung dengan lancar. 7 panelis akan dilibatkan seperti yang Anda tanyakan tadi, Ian Rahman dan juga saudara, masing-masing calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur menyatakan mereka akan siap untuk saling beradu visi dan misi malam hari nanti, tepatnya pada pukul 7 malam. Ada beberapa hal yang mereka persiapkan untuk jelang malam nanti atau menyambut malam hari nanti debat kedua ini, di mana masing-masing dari calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur sudah berbelanja permasalahan atau persoalan yang ada di Jawa Timur terkait dengan tema besar yang juga kemudian akan dibahas malam nanti, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Kami sempat bertanya kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur terkait
terkait dengan apa yang nantinya akan dipersiapkan pada malam hari nanti untuk kemudian bisa saling beradu argumentasi, adu visi dan juga misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim menyatakan bahwa untuk mempersiapkan malam nanti pasangan calon nomor urut 01 ini akan lebih banyak menonjolkan data, dan juga mereka menyatakan bahwa ada hal yang juga kemudian disoroti terkait dengan persoalan masyarakat Jawa Timur, yaitu untuk angka kemiskinan di Jawa Timur ini tertinggi di Indonesia. Hal itu yang nantinya juga akan disampaikan dalam debat malam nanti. Sementara untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 02 yaitu Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak yang menyatakan juga siap untuk menyambut debat malam hari nanti, dan nantinya untuk pasangan calon nomor urut 2 ini nanti akan lebih banyak membahas mengenai rekam jejak selama 5 tahun kepemimpinan mereka karena mereka merupakan incumbent, dan juga kemudian akan diselaraskan dengan program visi misi Khofifah Emil 5 tahun ke depan. Hal ini nanti yang akan dibahas untuk paslon nomor urut 2. Sementara untuk paslon 03 yaitu Tri Risma hari ini dan juga Zahrul Azhar Asumta ini juga menyatakan siap untuk menyambut debat malam hari nanti, memaparkan visi misinya, di mana untuk paslon nomor urut 3 ini nanti akan lebih banyak membahas mengenai gagasan yang akan disampaikan soal pentingnya terkait dengan perampingan di tubuh birokrasi, yang kemudian nantinya mereka akan lebih banyak membahas untuk pemanfaatan IT dan juga digital untuk mengurangi potensi korupsi yang ada di lingkungan pemerintahan. Ini adalah persiapan-persiapan yang juga kemudian disiapkan oleh masing-masing pasangan calon gubernur Jawa Timur yang akan beradu visi dan juga misi untuk merebut perhatian dan juga pemilih dari masyarakat Jawa Timur, daftar pemilih tetap yang ada di Jawa Timur untuk Pilkada Jawa Timur pada tanggal 27 November mendatang. Demikian, Yan, kembali kepada Anda. Itu tadi persiapan debat kedua ataupun jelang debat kedua yang akan dilaksanakan pada malam nanti, debat Pilgub Jawa Timur. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona atas laporan langsungnya dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan sukses menggelar debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jayapura, Papua. Dalam debat kedua, paslon saling beradu gagasan serta berkomitmen menciptakan pemilu damai. Mengusung tema peningkatan pelayanan publik dan penanganan masalah daerah, debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur sukses digelar di Jayapura, Papua, Sabtu siang. Dalam debat, pasangan nomor urut 1, John Tabo, Ones Pahabol, dan paslon nomor urut 2, Beva Igi Balong, Nathan Pahabol, saling berlomba beradu gagasan untuk meningkatkan pelayanan publik di Papua Pegunungan yang saat ini masih terbilang belum optimal. Saat menyampaikan visinya, John Tabo akan memperketat pengawasan pembangunan dan akan membangun rumah sakit tipe A di Kabupaten Jayawijaya. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 2, Nathan Pahabol, menyampaikan bahwa untuk memperpendek rentang pelayanan, maka mereka akan mendorong pemekaran sejumlah kabupaten. Selain itu, kedua pasangan calon juga diminta berkomitmen menciptakan pemilu damai. Ya, kami dari KPU Provinsi Papua Pegunungan memang harapan kami itu pemilu harus mencegah terjadinya konflik antara satu sama lain, kedua pasangan calon. Nah, ini kembali kepada figur yang hari ini maju, pasangan nomor 1 dan nomor 2, dan tim yang mereka bentuk ini harus membangun sosialisasi politik yang baik kepada masyarakat yang ada di 8 kabupaten. Dalam arti menyampaikan visi misi yang telah disiapkan oleh pemaparan dilakukan oleh tadi. Selain itu, Ketua KPU Papua Pegunungan juga bilang pemilihan Jayapura sebagai lokasi debat karena pada debat perdana para pendukung pasangan calon sulit dikendalikan sehingga pelaksanaan debat kedua harus dipindah. Debat ketiga nanti juga akan digelar di Jayapura pada 16 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV.